Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah azani Allah wa iyyakum, tentunya senantiasa kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Begitu juga salawat dan salam semoga senantiasa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bermanfaat ini alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Fiqhul Muyassar, yang mana pada kesempatan ini kita sudah berada pada kitab salat dan membahas terkait dengan pada malam hari ini terkait dengan waktu salatnya. Al-babus tsalits fi mawaqitis salat. As-shalawatul mafrudatu khams fil yaumi wal lailah. Jadi ada 5 waktu dalam sehari semalam yang sudah menjadi kewajiban kita umat Islam untuk kita tunaikannya. Wa likulli shalatin minha waqtun haddadahu syari'. Dan masing-masing dari 5 waktu salat itu tentunya Allah Subhanahu wa taala ataupun syariat kita sudah menentukan waktunya, sudah ditetapkan waktunya oleh syariat kita. Maka kita tidak boleh melakukan sholat di luar daripada waktu yang telah ditetapkan oleh agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang telah ditentukan waktunya kepada orang-orang yang beriman. Fala tuji'us sholatu qabla dukhuli waqtiha. Oleh karenanya seseorang tidak boleh sholat sebelum masuk waktunya, ataupun juga seseorang tidak boleh sholat ketika sudah habis waktunya. Nah, maka bila mana ada orang yang sengaja menunda-nunda sholat hingga dia mengerjakan sholat di luar daripada waktunya, ya. Misalnya sholat duhur tapi dia tidak mengerjakannya tanpa ada uzur, ya. Tanpa ada uzur sampainya waktu untuk sholat duhur itu habis, maka tentunya dia di sini sangat berdosa besar. Nah, maka yang wajib baginya adalah bertobat, kemudian mengqadha sholatnya. Nah, kemudian setelah itu untuk menebus kesalahan-kesalahannya itu hendaklah memperbanyak dengan sholat-sholat sunnah. Adapun bila mana uzur, ada seorang yang uzur, entah dia karena ketiduran ataupun karena lupa, sebagaimana kata Nabi SAW, man nama au nasiyaha fasholatu hina dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran ataupun karena lupa, maka dia sholat ketika dia mengingatnya, ataupun ketika dia bangun dari tidurnya. Itu bahkan ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat tanpa ada uzur, maka dia tidak diwajibkan untuk, maksudnya tidak diharuskan untuk mengqadha. Artinya tidak ada lagi qadha baginya, ya, untuk memberikan hukuman bagi orang yang memudah-mudahkan atau melalaikan daripada waktu sholat. Jadi yang ada qadha itu hanya bagi orang yang punya uzur, entah itu ketiduran atau karena lupa dan lain sebagainya, yang pokoknya dia punya uzur. Nah, tapi meskipun pendapat yang terkuat 4 imam mazhab mengatakan baik yang tidak melaksanakan sholat karena uzur ataupun yang karena dia memang melalaikan, memang tidak mengerjakannya, maka tetap diwajibkan baginya untuk mengqadha, ya, mengqadha.
Cuman yang punya uzur dia tidak berdosa, tapi yang tidak melakukannya karena tidak ada uzur, tentunya dia dosa besar. Ya. Dan ini yang banyak dimudah-mudahkan oleh saudara kita kaum muslimin ya. Padahal kalau mereka ingin tahu, banyak saudara kita kaum muslimin yang mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan dosa besar seperti zina, seperti minum minuman keras, seperti mencuri. Tapi sangat sedikit di antara begitu banyak yang mampu menahan dirinya untuk tidak meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dosanya daripada dosa zina. Entah itu cuma satu waktu ya, misalnya dia tidak sholat subuh, maka itu dia tidak melakukan sholat subuh, itu dosanya lebih besar daripada dia berzina, dosanya lebih besar daripada dia mencuri. Tapi justru itu yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya. Seperti itu. Kemudian jadi pensyariatan waktu-waktu sholat itu ketika Nabi sudah menerima syariat sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Isra dan Mi'raj ya. Sekarang ini kita sudah masuki bulan-bulan Isra Mi'raj ya. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah sholat 5 waktu ya pada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka Jibril turun 2 kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Nabi waktu-waktu sholat. Misalnya Jibril turun di siang hari, Jibril turun di malam hari untuk mengajarkan Nabi, bilang ini loh waktunya sholat subuh, waktunya duhur, asar, maghrib dan isya. Jadi waktu wahadhil mawaqitul aslu fiha, jadi waktu-waktu sholat itu sebagaimana hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri idza zalatis syamsi wa kana dhillur rajuli katulihi ma lam yahduril asar. Jadi ada waktu zuhur itu. Jadi dulu di zaman Nabi ya, cara menentukan masuknya waktu sholat itu ya tidak seperti sekarang kita ini ya, kita cukup melihat jam ataupun mendengarkan azan misalnya di HP, itu kita sudah tahu waktu sholat. Tapi bagaimana di zaman Nabi cara menentukan waktu sholat? Tidak ada jam. Jadi mereka itu patokannya, jadi waktu sholat itu semuanya berkaitan dengan matahari, perputaran matahari. Nah, sebagaimana di sini disebutkan waktu zuhri idza zalatis syams. Jadi waktu zuhur itu dimulai sejak matahari tergelincir ya, condong kemana? Ke timur atau ke barat? Ke barat ya. Kalau ke timur berarti tanda kiamat itu ya. Condong ke barat. Jadi ketika matahari pas berada di atas kepala kita ya, barat kita. Nah, di sini ini namanya waktu istiwa. Dan ini salah satu waktu yang haram untuk seseorang melakukan sholat. Jadi bila mana misalnya ini timur, ini barat. Jika mana matahari sudah condong sedikit ke barat, berarti itu tanda sudah masuk waktu duhur. Begitu cara menentukan di zaman Nabi ya. Wa kana dhillu rajuli katulihi malam yahduril asr, sampainya masuk waktu asar. Jadi sekali lagi waktu duhur itu setelah matahari tergelincir sedikit ke barat, sampai bayangan benda itu sama panjang dengan bayangannya, sampai bayangan benda sama panjang dengan bayangannya. Misalnya bendanya kita tancapkan begini di bawah terik matahari, kemudian bayangannya sampai di sini. Misalnya taruhlah bayangannya kan bayangan sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Bila mana bayangan sudah sama panjang dengan bendanya, misalnya sama panjang, berarti pertanda habis waktu sholat duhur. Berarti itu tandanya masuk waktu asar. Kalau misalnya begini, misalnya bayangannya, ujung bayangannya di sini, panjangnya begini, kalau kita baringkan begini, ternyata belum sama panjang, berarti masih waktu duhur. Kalau misalnya sama panjang begini, berarti itu pertanda selesai waktu duhur. Begitu cara Nabi dulu di zaman Nabi, sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Wa waqtul asri malam tasfarra syams. Adapun waktu asar itu selama matahari belum menguning. Selama matahari belum menguning, berarti bukan sampai terbenamnya matahari. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, jadi ada waktu sholat itu
yang punya dua waktu. Jadi ada namanya waktu ikhtiyari, waktu pilihan, dan ada namanya waktu doruri, waktu darurat di mana kita melaksanakan sholat. Jadi ada waktu ikhtiyari. Jadi ada waktu sholat yang punya waktu ikhtiyari, dan ada waktu sholat yang punya waktu ikhtiyari dan punya waktu doruri. Nah, kalau waktu duhur dia tidak punya waktu doruri, dia cuma punya waktu ikhtiyari, waktu pilihan. Apa maksudnya waktu ikhtiyari? Kapanpun kita ingin melakukan sholat, misalnya 3 jam ya, waktu duhur itu 3 jam, mau di jam pertama, di jam kedua, maka itu tidak masalah. Nah, tidak masalah. Nah, adapun waktu asar, sebagaimana disebutkan di sini, waktu asar itu selama matahari belum menguning. Maka itu yang dimaksud waktu ikhtiyari. Jadi asar itu punya dua waktu, waktu ikhtiyari dan waktu doruri. Jadi batas waktunya itu, hakikat waktu asar itu cuma sampai matahari belum menguning, artinya mungkin sekitar 1 jam sebelum terbenam matahari. Itu waktu ikhtiyari. Adapun waktu dorurinya, semenjak matahari menguning sampai terbenamnya matahari. Dan waktu doruri ini hanya boleh dilaksanakan bagi orang yang punya uzur. Orang yang tidak punya uzur dan dia melaksanakan sholatnya di waktu doruri, maka dia berdosa meskipun sholatnya tetap sah. Jadi waktu doruri itu, jadi asar itu punya dua waktu. Kalau duhur tadi tidak, asar punya dua waktu. Mulai dari bayangan benda sama panjang dengan bendanya sampai matahari mulai menguning. Nah itu waktu ikhtiyari, waktu yang sebenarnya pada waktu asar. Adapun waktu dorurinya semenjak matahari menguning sampai matahari terbenam. Nah itu. Nah, jadi misalnya ada orang yang punya uzur, misalnya seorang dokter yang operasi, dia tidak, misalnya dia sudah lagi dalam melaksanakan proses melakukan operasi dan dia tidak mungkin dia untuk menghentikan operasinya untuk melaksanakan sholat. Maka dia di situ tidak mengapa dia melakukan sholat di waktu doruri. Nah, itu tidak mendapatkan dosa. Adapun orang yang dia tidak punya uzur ya, cuman dia memang menunggu-nunggu, nanti pi. Nah, itu kata Nabi SAW, tilka sholatul munafik. Berarti Nabi itu sangat perhatian dengan waktu sholat asar. Nabi sangat perhatian dengan waktu sholat asar. Makanya kalau ada orang yang melakukan sholat di akhir waktu asar itu di waktu doruri, kata Nabi, tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Jadi orang munafik di zaman Nabi SAW itu mereka duduk sambil menunggu-nunggu mau terbenamnya matahari. Nanti mau menjelang terbenamnya matahari, barulah dia melaksanakan sholat 4 rakaat dengan cara sebagaimana gerakannya itu seperti kalau ayam lagi mematuk makanan, saking cepatnya. Itu orang munafik. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa waktu sholatil maghrib malam ya bagi syafaq. Adapun mulai waktunya sholat maghrib itu mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Kan biasa kita kalau misalnya maghrib itu ada warna-warna merah ya, meskipun sudah malam tapi masih ada warna merah di sebelah barat. Mungkin karena matahari masih ada sinar-sinarnya. Misalnya taruhlah matahari ini ujung matahari sudah terbenam tapi belum terlalu ke mendalam, berarti masih ada cahaya-cahaya merah. Itu. Jadi kalau sudah hilang cahaya merah itu berarti sudah berakhir waktu maghrib. Dan maghrib itu cuman punya waktu ikhtiyari ya, cuman punya waktu ikhtiyari. Kemudian waktu sholatil isya ila nisfil lailil awsat. Adapun waktu sholatil isya itu dimulai daripada tadi hilangnya mega merah, hilangnya warna merah di sebelah barat setelah tenggelamnya matahari sampai pertengahan malam. Ternyata cuma sampai pertengahan malam, bukan sampai masuknya waktu subuh. Lagi-lagi isya itu punya dua waktu, waktu ikhtiyari dan waktu doruri. Waktu ikhtiyarinya tadi itu mulai terbenamnya hilangnya mega merah sampai pertengahan malam, sampai 1/2 malam. Bagaimana cara menentukan 1/2 malam? Cara menghitungnya itu kita hitung mulai daripada tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari, sampai masuk waktu sholat maghrib. Misalnya terbenamnya matahari jam 6, kemudian masuk waktu subuh jam 5. Berapa jam itu? 11 jam. Tinggal dibagi 2. Disitulah akhir waktu ikhtiyari daripada sholat isya. Adapun waktu dorurinya mulai sepertiga malam sampai
masuknya waktu sholat subuh. Itu bagi orang yang punya uzur. Misalnya dia mungkin ketiduran lah, atau misalnya ada orang yang kerjanya shift malam ya, yang dia tidak bisa mengerjakannya di waktu ikhtiar di sholat isya, maka di situ dia diberikan keringanan untuk melakukannya di waktu daruri. Atau misalnya ada wanita yang nanti bersih dari haid setelah jam 2 malam, maka di situ tetap boleh melakukan sholat tanpa mendapatkan dosa. Adapun ada orang yang tinggal belum bisa selesai sinetronnya, nanti pideh, belum bisa selesai debat TV One, akhirnya ketiduran dan nanti dia bangun di jam 2 baru mau sholat. Dia sholat tapi mendapatkan dosa meskipun sholatnya sah. Dosanya karena dia menunda-nunda atau melalaikan waktu sholat yang sesungguhnya. Waktu sholat subuh min tulu'il fajar malam tatlu'is syams. Dan adapun waktu sholat subuh itu mulai daripada terbitnya fajar sampai matahari meninggi mulai 1 tombak ya, terbitnya matahari. Itu tadi hadis dari Nabi SAW terkait dengan penentuan waktu sholat. Kemudian penulis menjelaskan, maka dijelaskan ulang, fa sholatu dzuhri yabda waqtuha bisawali syamsi. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya waktu sholat zuhur itu adalah semenjak matahari mulai tergelincir ya ke barat. Wa yamtaddu waqtuha ila ayyasira dillu kulli syai'in mithluhu fitul. Jadi sampai batas waktunya bila mana bayangan benda itu sama dengan panjang bendanya. Wa yustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan sangat ditekankan untuk sholat duhur itu dilakukan di awal waktu ya. Misalnya ya, masuk waktu duhur jam 12, maka kita laksanakan di jam 12.30 misalnya ya, di awal waktu ditekankan. Illa kecuali idza ishtaddal har fa yustahabbu ta'khiruha ila al-ibrad, kecuali di kondisi di mana panas begitu menyengat. Jadi sholat duhur itu ditekankan, sangat ditekankan untuk dikerjakan waktu, kecuali di kondisi bila panas begitu menyengat ya. Maka disunnahkan untuk mengakhirkan sampai sedikit agak dingin-dingin lah cuaca ya, agar tidak terlalu panasnya itu tidak terlalu menyengat. Ya mungkin kalau kita di Indonesia ini alhamdulillah kalau misalnya tidak ada istilah musim panas ya, yang panasnya menyengat. Tapi mungkin di daerah Arab Saudi di zaman Nabi itu di Arab Saudi bahkan sampai sekarang kalau musim panas itu bisa mencapai 40 derajat ya, 45. Bahkan yang pernah saya dengar di Kuwait itu sampai 50 derajat. Saking panasnya. Di kondisi seperti itu maka Nabi SAW menganjurkan untuk diakhirkan, ditunda-tunda. Sebagaimana kata Nabi SAW, idza ishtadda al-harru fabridu bis-shalah fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Jika panas sangat menyengat, maka tundalah sholat sampai agak sedikit panas menyengat itu menghilang. Fa inna shiddatal har, karena sesungguhnya sengatan panas itu min fayhi jahannam, itu merupakan hembusan daripada api neraka. Jadi yang kita rasakan panas di dunia ini hanya hembusan sedikit daripada api neraka, belum apinya ya. Nauzubillahi minan nar. Wa sholatul asri, adapun salat asar ya. Yabda waktuha min nihayati waqti dhuhri. Tadi adapun salat asar maka waktunya dimulai semenjak habis waktu salat zuhur. Wa yantahi bi ghurubisy syamsi, dan selesai sampai terbenamnya matahari, itu di waktu daruri. Adapun waktu ikhtiyari, kalau misalnya kita tidak mampu membedakan mana matahari kuning, mana matahari yang duhur ya, maka cara menentukannya itu dengan apabila panjang benda itu 2 kali lipat daripada, apabila panjang bayangan 2 kali lipat daripada bendanya. Misalnya bendanya 1 meter, bayangannya, tapi bayangannya itu 2 meter, bayangannya sampai sini ya. Berarti itu masuk terakhir waktu daripada waktu ikhtiyari daripada sholat asar. Dan sholat asar ini itu mendapatkan perhatian khusus dalam agama kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas shalawatil wusta wa hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat dan salat wusta. Salat wusta itu sebagaimana tafsiran para ulama adalah salat asar. Salat asar. Jadi jagalah salat
Salat-salat kalian dan salat asar, secara khusus disebutkan salat asar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil muhafazati 'alaiha. Dan Nabi sangat memerintahkan kita untuk menjaga waktu daripada salat asar itu, ya. Salat asar itu. Makanya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatathu sholatil asr faka'annama utira ahlahu wa malahu. Barang siapa yang kehilangan salat asarnya, seakan-akan kondisinya seperti orang yang kehilangan keluarga dan harta bendanya. Bagaimana perasaan kita ketika kita kehilangan sebuah keluarga, ya, kematian misalnya orang tua kita atau istri kita, maka begitu pula kondisi seorang muslim yang kehilangan sholat asarnya. Nah, seperti itu. Bahkan di hadis lain, ancaman Nabi SAW mengatakan, man taraka sholatil asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadisnya kuat. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Ulama menafsirkan hadis ini, berarti iya statusnya seperti kalau orang musyrik, ya. Wa may yusyrik billah faqad habita amaluh. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka terhapuslah amalnya. Makanya para ulama ada yang menafsirkan bahwasanya yang terhapus amalnya adalah amalannya di hari itu. Amalannya yang dia lakukan semenjak bangun tidur sampai ketika dia meninggalkan sholat asar. Tapi tes hadisnya yang terkuat adalah memang terhapus amalnya orang yang meninggalkan sholat asar. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perhatian khusus di ayatnya di surah Al-Baqarah, ya, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat-salat kalian dan sholat wusta, itu sholat asar, sholat pertengahan, itu sholat asar. Jadi seakan-akan di zaman Nabi SAW itu Nabi dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tentunya sudah tahu, ya, sudah memprediksikan bahwanya mungkin akan ada zaman di mana orang-orang itu banyak meninggalkan sholat asar. Dan itu kalau saya perhatikan, ya, jamaah sekalian, ketika saya kuliah di Jakarta, ya, sering kadang saya ke Bogor karena ada keluarga di Bogor. Itu ketika saya naik kereta dari Jakarta ke Bogor itu di sore hari, mungkin banyak pekerja, ya, yang mungkin dia pulang di jam 3 menjelang waktu sholat asar, dan itu sangat sulit baginya untuk melakukan sholat asar. Akhirnya sampai di rumah maghrib tidak melakukan sholat asar. Itu banyak kondisi. Jangankan di kota-kota besar, ya, di kota-kota kecil saja itu, ya, banyak orang yang melalaikan sholat asar, ya. Kalau misalnya sholat duhur mungkin alhamdulillah masih banyak, karena kadang kalau selesai istirahat di kantor, ya, mungkin malu sama teman-temannya yang lain, karyawan yang lain, kalau tidak pergi sholat duhur di masjid, ya, atau sholat di kantor. Tapi kalau sholat asar, ya, menjelang pulang dari kantor, sampai di rumah alasan capek dan lain sebagainya, akhirnya tidak melakukan sholat asar. Makanya mungkin diantara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan secara khusus, ya, terkait bagaimana agar kita menjaga sholat asar. Tidak tanggung-tanggung ancamannya. Man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalannya. Nauzubillah min dzalik. Ini tuh. Kemudian waktu sholatil maghrib min ghurubisy syamsi ila mughibisy syafaq. Dan waktu sholat maghrib itu semenjak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah, ya, mega merah. Wa yusannu ta'jiluha fi awwali waqtiha, dan juga sangat dianjurkan untuk menyegerakan waktunya di awal waktu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhirul maghrib. Umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia tidak menunda sholat maghrib. Hatta tastabiqan nujum, sampai matahari bintang-bintang itu sudah bermunculan, sudah bertebaran. Jadi kita sangat dianjurkan untuk melakukan menyegerakan waktu sholat maghrib. Makanya biasa jeda antara azan dan qomat itu yang paling pendek itu adalah sholat maghrib, ya, 3 menit. Bahkan ada beberapa masjid yang tidak punya, ya, selesai azan langsung qomat. Itu. Nah, tapi hendaknya lebih bagus ada jeda, paling lama 3 menit, ya, atau 5 menit lah. Karena biasanya orang ada yang terkadang orang lambat mandi, mempersiapkan diri untuk pergi sholat maghrib.
kecuali di kondisi illa lailatul musdalifah lil muhrim bil hajj, kecuali ketika orang yang melakukan ibadah haji ketika di malam Musdalifah ya. Biasanya itu kalau di tanggal 9 Zulhijjah ya, itu waktu Arafah ya, wukuf di Arafah ya. Bagi jamaah ibu-ibu bapak-bapak yang sudah melakukan ibadah haji tentu tahu ya, dan yang belum semoga disegerakan untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Jadi kecuali di malam Musdalifah ya, di tanggal 9 Zulhijjah itu wukuf di Arafah, ketika malamnya kita tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu kita menunda sholat maghrib. Nah, tidak dilakukan di padang Arafah. Nanti ketika kita sampai di Musdalifah ya, di malam, maka yang dianjurkan itu adalah menjamak takhir sholat maghrib dan sholat isya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fayusannu ta'khiruha hatta tusalli ma'al isya jama' takhir. Maka dianjurkan untuk mengakhirkan salat maghrib di malam Musdalifah ya, malam Idul Adha lah, malam Idul Adha, ketika sudah masuk 10 Zulhijjah di waktu malam. Itu dianjurkan, yang disunnahkan adalah menunda sampai masuk waktu isya dan dilakukan dengan jama' takhir. Amma salatul isya fayabda waktuha min mughibish syafaqil ahmar ila nisfil lail. Adapun salat isya, maka permulaan waktunya adalah sejak hilangnya mega merah sampai pertengahan malam. Nah, tadi kita sudah sebutkan sampai pertengahan malam, mungkin sekitar jam 12 lah atau jam 11.30. Nah, jam 11.30 misalnya waktu maghrib itu jam 6. Nah, sampai di pertengahan malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waktu salatul isya ila nisfil lailil awsat. Waktu salatul isya itu sampai pertengahan malam ya. Pertengahan malam ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang tidak punya uzur, maka melakukan salat isya itu jangan di tengah malam ya. Biasanya nanti dia bangun pakai dari tidur. Nah, ini banyak ya. Adapun yang dianjurkan wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtar malam takun masyaqqah. Yang dianjurkan adapun waktu salat isya itu yang dianjurkan sebenarnya adalah mengakhirkan waktunya di waktu ikhtiari. Nah, sebenarnya waktu yang paling afdal melakukan salat isya itu agak diakhirkan. Nah, malam takun masyaqqah, selama tidak memberatkan. Jadi Nabi itu kadang-kadang melakukan sholat isya itu di akhir waktu, misalnya jam 10. Nah, sampai-sampai pada sahabat itu agak ngantuk ya ketika menunggu. Tapi itu tidak selalu dilakukan Nabi SAW. Selama tidak memberatkan. Makanya di hadis Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk mengakhirkan waktu sholat isya. Nah, jadi ini sebenarnya tergantung kesepakatan antara jamaah dan imam ya. Kalau misalnya jamaah mengatakan, ayo kita melakukan sholat isya jam 10 ya. Nah, tahu-taunya pas jam 10 yang datang cuman Pak Ustaz, Pak Imam sama Mail yang datang. Nah, tentunya yang dianjurkan adalah dengan melakukannya dengan sholat berjamaah. Nah, kalau tidak sholat berjamaah ya lebih afdal dilakukan dengan berjamaah di awal waktu. Jangan sampai kita bilang, nanti pilih jamaah pergi sholat isya berjamaah, maka lakukan di akhir waktu. Nah, tidak. Yang afdal itu dilakukan berjamaah. Yang lebih afdal lagi dilakukan berjamaah di akhir waktu. Kalau misalnya di sebuah perumahan ya, sebuah perumahan ada 2 masjid. Yang satunya melakukannya di awal waktu dengan berjamaah, yang satunya lagi melakukannya di akhir waktu dengan berjamaah. Maka mana yang lebih afdal kita pergi yang melakukan di akhir waktu dengan catatan dengan berjamaah. Berjamaah. Tapi kalau misalnya tidak dilakukan dengan berjamaah, maka lebih afdal kita ikut di masjid awal waktu dengan berjamaah. Adapun misalnya kalau misalnya kita ketinggalan, misalnya di suatu waktu karena ada uzur ya, kita ketinggalan untuk ikut berjamaah, maka kita melakukan sholat sendirian, maka pilihlah di akhir waktu. Misalnya kalau kita sudah terlewati sholat berjamaah isya di masjid, maka kita memilih di akhir waktu di rumah. Kalau nanti mau pakai tidur, bukan setelah tidur ya, mau pakai tidur. Misalnya kita sudah ganti baju, sudah siap-siap tidur, misalnya sikat gigi dan lain sebagainya, wudu dan ambil melakukan sholat isya sebelum tidur. Nah, itu dilakukan di akhir waktu. Makanya biasa juga kalau kami ada kegiatan di kampus,
itu sampai misalnya ada pelatihan atau pengkaderan. Nah, itu kita tidak melakukannya di awal waktu. Nah, kita sepakat dengan para peserta, kita melakukannya di akhir waktu dengan sholat berjamaah. Atau misalnya di sebuah pesantren ya, misalnya dia menentukan, pesantren itu Pak Kiainya menentukan, pokoknya kita sholat isya selalu di jam 9 atau di jam 10. Nah, jadi sudah sholat maghrib ya mungkin belajar, kemudian setelah itu makan dan lain sebagainya, dan nanti berkumpul di masjid jam 9. Nah, itu di akhir waktu yang sangat dianjurkan sebagaimana kata penulis. Wa yustahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil muqtad. Malam takun masyaqqah, selama tidak ada kesulitan untuk melakukannya di akhir waktu, itu yang sangat dianjurkan. Wa yukrahun naum qablaha, dan makruh tidur sebelum masuk waktu isya. Wal haditsu ba'daha li ghairi maslahah, dan memperbanyak berngobrol-ngobrol setelah salat isya tanpa ada kepentingan, tanpa ada maslahat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun naum qabla al-isya wal haditsu ba'daha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak suka tidur sebelum waktu salat isya dan ngobrol-ngobrol setelah salat isya. Nah, jadi memang kalau waktu tidurnya Nabi itu setelah salat isya beliau langsung tidur, kecuali ada maslahat. Nah, jadi kadang pun Nabi kecuali ada maslahat, misalnya Nabi pernah ngobrol sama Abu Bakar, ya tentunya membicarakan hal yang penting itu setelah pada isya ya, dan panjang waktunya. Nah, tapi intinya digoiri maslahat, tanpa ada maslahat. Bagaimana Ustaz kalau misalnya saya baru pulang kerja maghrib dan ada waktu ngobrol dengan keluarga setelah isya, tidak apa-apa ya. Nah, ada maslahat di situ untuk mengharmoniskan suasana keluarga, untuk ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, berbagi cerita dengan anak ya. Anak bagaimana kegiatannya tadi di sekolah dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang dimakruhkan adalah yang ya misalnya dia nongkrong di warkop dengan teman-temannya, bicara tanpa ada faedah ya, atau misalnya stalking medsos, media sosial yang mungkin tidak mendatangkan ilmu dan lain sebagainya. Ya, meskipun hukumnya adalah makruh ya, tidak sampai berdosa, tapi hendaklah kita juga tetap mengikuti apa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ya, meskipun dibenci tapi dengan ketentuannya tidak ada maslahat, tidak ada faedah. Karena biasanya memang yang paling banyak mendatangkan dosa itu adalah lisan ya, ucapan. Nah, makanya kita dianjurkan tidur cepat ya, tidur cepat. Orang yang tidur itu tidak mungkin mendapatkan dosa ya, tidak mungkin mendapatkan dosa. Seperti itu. Waktu salatil fajri min tulu'il fajri tsani ila tulu'isy syams. Wa yustahabbu ta'jiluha ila tahaqqaqa tulu'il fajr. Adapun waktu salat fajar adalah dengan munculnya fajar tsani, fajar yang kedua, sampai terbitnya matahari. Wa yustahabbu ta'jiluha, dan dianjurkan untuk menyegerakan waktu salat subuh ya. Idza tahaqqaqa tulu'il fajr, jika sudah betul-betul muncul fajar tsani. Nah, jadi itu waktu-waktu salat yang telah ditentukan oleh agama kita. Begitu cara penentuan waktu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi hiyal awqatil lati yushra'u ada'u shalawatil khamsu fiha. Jadi inilah waktu-waktu yang telah disyariatkan ya untuk melakukan salat 5 waktu di dalamnya. Fa yajibu 'alal muslimi at-taqayyud bidzalik. Maka wajib bagi kita sebagai muslim untuk berpatokan ya dengan waktu yang ditentukan tersebut. Makanya mungkin sekarang otomatis ya waktu tanpa harus kita menyetel jam karena itu sudah digital ya, sudah sesuai dengan perhitungan hisab. Kalau di zaman dulu masih sekitar tahun-tahun 2000-an itu, saya pernah ketika kursus di Jogja, ketika pertama kali saya mempelajari waktu-waktu sholat itu saya bandingkan. Saya menunggu waktu sholat duhur. Nah, itu azan duhur itu pada saat matahari masih di atas kepala. Nah, itu karena mereka selalu berpatokan dengan waktu sholat, jadwal waktu sholat sepanjang masa. Kan biasa ada itu jadwal waktu sholat sepanjang masa yang menempel di masjid-masjid. Nah, itu orang kalau selalu berpatokan dengan itu tanpa pernah mencocokkan dengan keadaan matahari, maka terkadang salah waktu sholatnya. Nah, saya pernah tuh ketika di Jogja pertama kali
belajar waktu sholat itu saya coba-coba, oh, bagaimana? Oh, ternyata kenapa masih agak pas di atas kepala ini, di atas kepala di waktu istiwa ya, matahari belum condong sedikit ke barat. Nah, makanya sekali-kali kita untuk perhatikan dengan pergeseran atau peredaran matahari. Kalau juga sekarang itu waktu sholat subuh itu pernah dikritik oleh dua ormas yaitu ormas Muhammadiyah dan ormas Wahdah. Katanya waktu subuh itu kadang terlalu cepat 10 menit dari waktu yang sesungguhnya ya, waktu yang sesungguhnya. Nah, bagaimana kita menyikapi kalau misalnya ada hal-hal terkait seperti itu? Makanya biasa sangat dianjurkan bagi masjid-masjid itu ketika sudah azan maghrib itu agak memanjangkan jeda waktunya untuk waktu qomatnya, kadang 10 menit, 15 menit ya. Dan kita apalagi kalau di bulan puasa, maka untuk imsaknya kita mengikuti azan yang sebagaimana waktu umumnya ya. Adapun nanti sholat subuhnya, maka kita mengikuti agak dilambatkan sedikit. Nah, seperti itu agar bisa selamat puasa kita, selamat juga waktu sholat subuh kita. Misalnya contoh kalau di jadwal umum misalnya taruhlah jam 5.00 atau jam 5.00 yang harusnya kalau yang kritikan dari Muhammadiyah dan juga Wahdah itu harusnya jam 5:10. Maka ketika di bulan Ramadan maka kita ikuti waktu imsaknya di jam 5.00 ya, yang sebagaimana waktu pada umumnya. Adapun nanti sholat sunnahnya ya, nanti kita mulai sholat sunnahnya di jam 5:10. Seperti itu. Makanya biasa masjid itu agak melamakan waktu qomatnya mungkin antara 10 sampai 15 menit. Nah, begitu caranya. Agar misalnya kita sudah aman ya, terhindar daripada perbedaan untuk waktu sholat subuhnya dan juga puasa kita aman. Begitu nanti cara menyikapi ya. Dan itu dari dulu itu dikritisi terkait dengan waktu sholat subuhnya. Itu. Jadi hendaklah kita senantiasa untuk melakukan sholat sebagaimana yang telah ditetapkan waktunya oleh agama kita. Nah, sebagaimana dan itu merupakan amal yang diantara amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, ayyul amali ahabbu ila Allah, amal apakah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, as-shalatu ala waqtiha, yaitu melakukan sholat pada waktunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah terkait dengan bab waktu sholat. Dan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada bab terkait dengan syarat sah sholat, rukun sholat. Nah, dan inilah pembahasan yang paling panjang ya, pada bab sholat ini. Saya kira itu. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah materi kajian kita pada kesempatan hari ini. Tadi ada beberapa hal yang saya note. Yang pertama yaitu yang terkait dengan ternyata ada dua waktu ya Ustaz. Ya. Waktu ikhtiyari dan waktu daruri. Ya. Waktu ikhtiyari itu kalau saya simpulkan bahwa itu dikhususkan bagi orang yang memiliki keluangan dan kesempatan waktu, sedangkan waktu daruri adalah waktu yang diberikan kepada orang-orang yang mungkin memiliki hujah atau memiliki halangan untuk melaksanakan sholat pada tepat waktu. Ya, mungkin bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, kalau tidak ada saya berusaha pertanyaan saya tadi sempat disinggung juga mengenai sholat sholat, ada keutamaan sholat tadi khususnya di sholat isya. Nah, ada juga beberapa teman saya yang mengatakan bahwa sholat mana yang lebih utama Ustaz? Sholat tepat waktu atau sholat pada waktunya? Biasanya ada orang yang sholat pada waktunya itu mereka mengejar keutamaan tadi. Kalau biasanya kalau sholat isya jam 10 baru mulai sholat, atau sholat tepat waktu memang sesuai dengan waktu
Dan yang kedua Ustaz, kita berada di, contohnya kita sedang dalam perjalanan di dalam kapal, terus tiba-tiba tiba-tiba arah kiblat berubah, sholat berjamaah. Ya, bagaimana cara kita agar kita memperbaiki arah kiblat kita? Apakah kita tetap meneruskan sholat kita atau bagaimana Ustaz? Ya, itu Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi yang dinamakan sholat tepat waktu itu tadi adalah sholat di waktu yang sudah telah ditentukan. Ya. Nah, makanya yang dimaksud dengan ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Ya, sholat yang kita sebutkan tadi, waktu-waktu yang telah kita tentukan tadi. Ya. Adapun bila mana seseorang yang melakukan sholat di luar daripada waktunya, maka itulah yang mendapatkan ancaman fawailul lil musallin. Celakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai. Ya. Yang lalai artinya dia melakukan sholat bukan pada waktunya. Ya. Karena karena dia menunda-nunda untuk melaksanakan sholat di waktunya, ya. Sebagaimana kata Nabi, sebagaimana perbuatan orang-orang munafik yang selalu menunda-nunda waktu, ya. Sampai mau berakhirnya waktu barulah dia melakukan sholat. Ya. Innal munafiqina wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu jika mereka melakukan sholat, mereka bermalas-malasan dalam sholatnya, ya. Nah, malas, kecuali kalau ada orang yang lihat, pasti baru bersemangat melakukan sholatnya. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka sangat sedikit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi pertanyaan kedua adalah bagaimana bila sholat di pesawat, ya, di pesawat, ya. Kemudian tiba-tiba arah kiblatnya bergeser, berpindah. Ya. Perlu kita ketahui ada kaidah yang mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih diutamakan daripada memperhatikan waktu sholat. Maksudnya seperti apa? Misalnya misalnya dia naik pesawat di jam setengah 3 lah, jam setengah 3, ya. Tapi dia sudah tahu nanti sampai jam 3 sore, ya, sebelum masuk waktu asar. Tapi dia sudah tahu bahwasanya nanti sampai pesawat itu jam 5. Jadi dia masih bisa mendapatkan waktu asar. Nah, daripada dia melakukan sholat di pesawat yang mungkin tidak sempurna sholatnya karena harus dilakukan dengan duduk, tidak mengarah ke kiblat, maka di kondisi seperti itu lebih baik dia mengakhirkan waktunya nanti setelah sampai pesawatnya dan dia bisa melakukan sholat dengan sempurna. Nah, karena ada kaidah mengatakan memperhatikan kesempurnaan sholat itu lebih didahulukan daripada memperhatikan waktu sholat. Nah, karena dia merasa saya melakukan dengan awal waktu, ya, melakukan awal waktu, akhirnya dia sholat di pesawat, tapi tidak sempurna dengan berdiri, tidak sempurna dengan menghadap ke kiblat, meskipun sholatnya sah, tapi kurang kesempurnaannya. Maka di kondisi seperti itu lebih baik dia menunda sholatnya nanti setelah pesawat sudah mendarat, ya. Kecuali kalau memang nanti mendaratnya jam 7 pesawatnya lewat waktu asar, maka di kondisi seperti itu tentunya dia harus melakukan sholatnya di pesawat. Nah, seperti itu. Jadi memperhatikan kesempurnaan sholat lebih didahulukan daripada memperhatikan waktu sholat. Wallahu ta'ala. Baik, syukur. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan waktu sholat. Saya tambahkan sama tadi, kalau misalnya ada orang yang bilang lebih saya lakukan sholat isya di akhir, ya, sebagaimana tadi keutamaannya itu dilakukan di akhir. Nah, tapi bila mana kalau dia melakukan di akhir tapi dalam keadaan mengantuk, ya, mengantuk dan lain sebagainya, akhirnya tidak sempurna sholatnya, maka pakai kaidah itu, ya, memperhatikan kesempurnaan sholat lebih diutamakan daripada memperhatikan waktu afdoliyahnya sholat. Nah, maka bila mana dia melakukan di awal waktu sholat isya dengan sempurna, itu lebih baik daripada di akhir. Nah, meskipun waktu yang paling afdal itu di akhir. Bila mana dia bisa melakukannya dalam keadaan segar, ya, segar, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Itu. Kira cukup. Ada. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Biasa kan kalau kita ke suatu daerah kita sholat, kita tidak arah kiblat. Biasa kita sholat, selesai sholat orang-orang saya tapi ke sana. Bagaimana itu sholatnya di luar atau bagaimana? Ya, bila mana ada orang yang sampai di suatu daerah, ya, dia tidak tahu arah kiblat.
Yang pertama dia harus lakukan dulu adalah berusaha ya. Saya berusaha bertanya. Ya. Tapi kalau tidak ada orang yang bisa dia tanya, dia pakai aplikasi HP. Tapi kalau misalnya HP-nya pada saat itu lowbat ya, kemudian malam hari juga ini tidak bisa lihat matahari. Jadi seperti itu dia sholat dengan keyakinan yang lebih, dia cuma menebak-nebak mana yang lebih tepat arah kiblat. Dan dia sholat seperti itu. Nanti setelah dia sholat baru tahu ternyata arah kiblat di situ, maka dia tidak perlu mengulang sholatnya. Tidak perlu mengulang sholatnya. Kecuali kalau ada orang yang tiba-tiba tahu dan ternyata arah kiblatnya salah tanpa ada usaha dulu di awal, maka pada saat itu dia dan nanti kalau setelah mengetahui waktu arah sholat, maka dia harus mengulang sholatnya. Ya tadi ada satu. Ya. Katanya ini, apakah kalau kita punya bisul tidak sudah melaksanakan salat sunat, tapi kebetulan sakit perut, masuk WC, apakah kita bisa lanjut? Yang lanjut salatnya. Salat fardu kan tidak jadi salat sunat lagi. Ya. Oh iya. Bisa. Misalnya dia masuk ke masjid, sholat qabliyah ya, qabliyah duhur. Nah, sudah sholat qabliyah duhur 2 rakaat, tiba-tiba mules ke WC. Nah, setelah wudu, masuk ke masjid, apakah dia harus mengulang sholat sunatnya? Tidak perlu mengulang sholat sunat lagi. Nah, tidak perlu mengulang. Ya, tidak masalah, meskipun jeda waktunya lama. Saya ibarat seorang yang misalnya dia masuk setelah sholat, taruh misalnya sholat subuh. Sudah orang sholat subuh, dia pertama datang di masjid sholat subuh, dia langsung sholat sunat ya, sholat sunat. Padahal kan itu iqomatnya nanti setelah 15 menit kemudian, ya kan sama saja, sama. Jadi dia tidak harus lagi mengulang. Jadi sholat sunat itu tidak harus antara mepet waktunya. Seperti kalau ada orang sholat duhur, nanti dia mau lakukan sholat ba'diyah nanti di rumah, di rumahnya. Mungkin jaraknya antara 10 menit lah, baru dia bisa lakukan di rumahnya. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi antara rawatib itu qabliyah dan ba'diyah tidak harus mepet betul antara sholat fardunya. Tidak harus mepet betul antara sholat fardunya. Iya. Iya. Selama tidak ada kegiatan betul-betul yang taruh misalnya dia memang sengaja menunda. Misalnya dia sholat isya, kemudian sholat isya, main di sinetron andalanku. Akhirnya dia menonton dulu, nanti sholat ba'diyah. Di situ tentunya sudah tidak disunahkan lagi. Artinya ada kegiatan yang betul-betul yang bukan yang istilahnya tidak ada kaitannya ya. Kecuali tadi seperti saya kasih contoh, dia sholat isya di masjid, kemudian pulang ke rumahnya, mungkin 5 menit sampai di rumahnya, nanti di rumahnya baru sholat sunnah, itu tidak mengapa. Kalau tadi dia harus menonton dulu ya, baru setelah itu iklan ini baru sholat sunat lagi ya. Saya kira itu sudah tidak dianjurkan lagi sholat rawatibnya. Allah alam. Masih bisa Pak? Bisa. Salat sunat sesudah salat isya. Ya. Ada mengerjakan sekitaran siapa yang mengerjakan 4 rakaat dari salat sunat sesudah isya sama dengan melaksanakan pahalanya sama dengan pahala salat sunat salat malam Semalam penuh. Malam dari ibadah Itu saya pernah dengarkan itu, tapi itu hadis palsu, Bu. Iya. Yang ada itu cuman selesai sholat isya itu ada 2 rakaat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, itu akan dibangunkan baginya surga, rumah di surga. Apa itu 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat setelah subuh, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya.
Tadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, dan 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah isya, maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah itu dinamakan sholat sunat rawatib. Nah bagaimana dengan sebelum asar? Nah berarti sholat sebelum asar bukan sholat sunat rawatib, bukan. Tapi ada keutamaan tertentu bagi orang yang melakukan sholat sunat sebelum asar. Kata Nabi SAW, rahimahullahu imra'an man shalla qabla al-asri 4 rakaat. Allah akan merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat, artinya 2 salam. Nah itu. Jadi itu tadi, jadi rakaat sholat rawatib itu cuma 12 rakaat. Nah, wallahu taala alam.